Store gold from the depths of the Rhine. For the gold, I too shall plumb your depth. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas film berjudul Army of Thieves, sebuah film prequel dari Army of the Dead. Di film ini menceritakan 6 tahun lalu sebelum Ludwig Sebastian muncul dalam film Army of the Dead, seorang yang ahli dalam membobol berangkas yang bekerja sebagai teller di sebuah bank di Jerman, yang dimana di film ini juga sedang terjadi wabah zombie yang menyerang. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Sebastian yang sedang membuat video tentang mitos berangkas yang dibuat oleh Hans Wagner pada zaman dahulu. Di video tersebut, ia menceritakan bahwa ada 4 berangkas yang begitu rumit yang berhasil dibuat. Wagner begitu terobsesi dalam pembuatannya, sampai akhir hayatnya ia membuat 1 berangkas yang dimana ia gunakan sebagai pemakamannya. Ia masuk ke dalam berangkas tersebut dan tak ada satupun yang dapat mengeluarkannya. Akhirnya berangkas tersebut dilempar ke laut. Dan 3 berangkas lagi entah di mana keberadaannya. Setelah selesai, Sebastian lalu mengunggah video tersebut ke YouTube. Namun tak ada seorang pun yang melihat videonya. Ia pun lalu bersiap untuk pergi bekerja sebagai salah satu teller di bank yang berada di Jerman. Di scene tersebut juga menampilkan berita bahwa zombie sudah menyerang dan melanda umat manusia. Saat ia bekerja, ternyata ada seseorang wanita yang memperhatikannya. Keesokan harinya, saat ia bekerja seperti biasanya, ia melihat ada komentar di akun YouTube-nya. Komentar tersebut berisikan untuk menguji kebenaran bahwa Sebastian adalah seorang ahli dalam membobol berangkas. Dan ia menyuruh Sebastian untuk datang ke sebuah tempat. Sebastian pun lalu mendatangi tempat tersebut. Awalnya ia tidak diperbolehkan masuk. Lalu ia mengatakan bahwa kedatangannya untuk hal yang sangat rahasia. Sebastian lalu menyebutkan kata sandi yang ditulis di kolom komentar dan ia lalu diperbolehkan masuk. Ia pun lalu dibawa oleh penjaga tersebut ke sebuah perlombaan membuka berangkas. Awalnya Sebastian kebingungan mengapa ia berada di perlombaan tersebut dan apa yang harus dilakukannya. Perlombaan pun dimulai. Pemenang perlombaan tersebut hanya bisa dimenangkan oleh 4 orang yang berhasil membuka berangkas. Sebastian pun lalu mulai melakukan keahliannya. 3 orang peserta berhasil membuka berangkas, namun akhirnya pemenang keempat adalah Sebastian. Perlombaan pun dilanjutkan ke semifinal untuk membongkar kembali berangkas yang telah disediakan, dan hanya 2 orang pemenang yang berhak melanjutkan pertandingan selanjutnya. Akhirnya Sebastian dan salah seorang peserta lainnya berhasil membuka berangkas dan kembali melanjutkan pertandingan terakhir di final. Di pertandingan terakhir, berangkas yang disediakan lebih sulit dari sebelumnya. Peserta yang lain begitu terlihat kesulitan membuka berangkas. Namun Sebastian hanya terdiam dan belum melakukan apa-apa. Ia hanya menyentuh berangkas tersebut. Lalu kemudian Sebastian mulai membukanya. Akhirnya yang menjadi pemenang perlombaan tersebut adalah Sebastian. Saat pertandingan selesai, ia lalu bertemu dengan Gwendolyn, seorang wanita yang akan merubah hidup Sebastian. Gwen adalah pencuri ahli. Sejak kecil sampai ia besar, ia selalu melakukan pencurian, dan ia adalah buronan Interpol. Sebastian lalu kembali ke rumahnya, dan ia begitu bangga atas hadiah yang telah didapatnya. Ia pun lalu pergi untuk beristirahat. Keesokan harinya saat ia pergi bekerja dan mampir ke tempat kopi, ia bertemu dengan Gwen. Gwen mengatakan bahwa dirinya lah yang memasukkan Sebastian dalam perlombaan, karena selama ini ia telah mengikutinya dan mengetahui keseharian Sebastian. Gwen lalu mengatakan siapa dirinya, dan ia menunjukkan bahwa dirinya telah mencuri barang-barang semua orang yang berada di tempat kopi tersebut. Gwen adalah buronan internasional, dan ia mau mengajak Sebastian untuk bergabung bersamanya.
Gwen juga mengatakan bahwa ia akan meretas brankas Hans Wagner dan Sebastianlah orang yang tepat. Ia juga menambahkan bahwa wabah zombie di Amerika sedang terjadi dan inilah saat yang tepat untuk meretas brankas tersebut. Gwen lalu meyakinkan Sebastian untuk melakukan hal yang tak biasa. Ia lalu memberikan waktu kepada Sebastian untuk memutuskan dan memberikan alamat tempat Gwen berada. Sebastian terus memikirkan tawaran dari Gwen. Saat di rumah, ia melihat wabah zombie semakin meluas dan diberitakan bahwa kiamat akan segera terjadi. Sebastian pun lalu mendengar suara. Ia lalu mencari asal suara tersebut. Dan ketika di luar kamarnya, ia melihat seorang zombie sedang berdiri di hadapannya. Zombie tersebut lalu menghampirinya dan tak lama kemudian zombie tersebut pun menyerangnya. Sebastian pun terbangun dari tidurnya, yang dilihatnya ternyata hanyalah sebuah mimpi. Ia lalu kembali mengingat perkataan Gwen untuk mengajaknya bergabung. Keesokan paginya, Sebastian mendatangi kediaman Gwen. Gwen lalu mengajak Sebastian masuk. Ia mengatakan bahwa tempatnya sangat aman dan tak mungkin terlacak, karena rumahnya adalah tempat penitipan kucing. Sebastian lalu dikenalkan dengan rekannya yang lain. Pertama adalah Corina Domingue. Ia adalah ahli peretas. Sejak umur 10 tahun, ia bisa meretas sistem keamanan studio dan mencuri salinan dari film yang belum terbit. Selanjutnya, Sebastian lalu diperkenalkan dengan Rob, seorang yang ahli dalam mengemudikan mobil dan banyak melakukan aksi untuk melarikan diri dari perampokan. Selanjutnya, Sebastian dikenalkan dengan Brad Cage. Ia adalah seorang yang ahli dalam berkelahi. Sewaktu kecil, ia sering mendapat bulian sampai ia berhasil membalas semua orang yang membulinya. Brad lalu mengatakan kepada Sebastian yang ketakutan bahwa ia mempercayainya sebagai bagian dari tim. Sebastian lalu bertanya mengapa kelompok pencuri internasional hanya berjumlah 4 orang. Gwen mengatakan bahwa dengan sedikitnya kelompok membuat kita sulit untuk tertangkap. Corina lalu menjelaskan keberadaan dari ketiga brankas Wagner. Brankas yang pertama yang paling sederhana berada di kota Paris, dan brankas selanjutnya berada di kota Praha. Dan brankas terakhir yang paling sulit berada di negara Swiss. Dan kesemua brankas tersebut dimiliki oleh seorang miliarder kejam bernama Bly Tanaka. Mereka pun lalu bergerak menuju kota Paris untuk mengambil uang yang berada di brankas yang pertama. Brankas tersebut berada di sebuah bank. Sebastian terlihat begitu panik karena ia akan merampok ke tempat itu. Lalu Gwen menenangkan Sebastian. Brad juga mengatakan bahwa perampokan yang pertama ini akan berjalan dengan mudah dan Sebastian harus tetap tenang. Sebastian lalu menjalankan rencananya. Ia mendatangi bank tersebut dan berpura-pura pergi ke toilet untuk buang air besar. Setelah itu, Gwen datang dan berpura-pura untuk menyimpan sesuatu di ruang penyimpanan. Dan selanjutnya datanglah Corina yang mengalihkan perhatian para teller bank. Sehingga Gwen bisa mengajak Sebastian untuk turun menuju brankas tersebut berada. Sesampainya di sana, Sebastian begitu tercengang karena akhirnya ia bisa melihat brankas yang sangat dipuja-puja olehnya. Sebastian lalu mulai pemanasan. Lalu ia terus saja menceritakan kisah tentang brankas tersebut kepada Gwen. Gwen lalu mengatakan bahwa kita tidak memiliki banyak waktu. Sambil menjalankan keahliannya, Sebastian memutar lagu dan ia mulai merasa kepanasan. Setelah itu, Sebastian pun lalu menunjukkan keahliannya membuka brankas tersebut. Akhirnya Sebastian berhasil membuka brankas itu. Ia begitu kegirangan karena berhasil membuka salah satu brankas Wagner. Mereka pun lalu bergegas mengambil sebanyak mungkin uang untuk mereka bawa. Dan terakhir datanglah Brad untuk mengalihkan perhatian para teller untuk terakhir kalinya. Dan Rob bersiap di dalam mobil untuk membawa mereka pergi. Akhirnya misi mereka pun berhasil dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana. Scene pun berpindah ke markas Interpol yang berada di Paris. Kita akan diperkenalkan dengan seseorang agen Interpol bernama Delacroix dan rekannya Beatrix. Delacroix mengatakan bahwa kita harus fokus terhadap kasus perampokan brankas yang telah terjadi, dan ia mengatakan persetan dengan wabah zombie yang ada. Ia mengatakan bahwa kelompok yang berhasil membobol brankas legenda tersebut mengincar semua brankas legenda yang ada.
dan ia juga mengatakan bahwa kita punya peluang untuk menangkap mereka. Scene pun berpindah ke markas Gwen. Terlihat mereka mengadakan pesta di tempat tersebut atas keberhasilannya membobol brankas yang pertama. Rob mengatakan kepada Sebastian bahwa besok pagi kita harus bangun dengan keadaan sehat dan kita harus banyak memakan protein. Setelah itu, Corina mendatangi Sebastian. Ia menanyakan kepadanya bagaimana pestanya. Sebastian mengatakan bahwa ini adalah pesta terbaik setelah entah berapa lama terakhir kali ia berpesta. Setelah itu, Sebastian memperhatikan Gwen. Ia mulai menyukai dirinya. Lalu Corina datang dan menceritakan kepada Sebastian masa lalu Gwen yang sedih dan ia selalu kesepian sampai Brad datang ke hidupnya. Sebastian lalu membawakan segelas air untuk Gwen. Terlihat Gwen sedang menyendiri di ruangannya. Gwen terlihat murung saat itu. Ia lalu menceritakan bahwa ia cekcok dengan Alexis. Alexis adalah nama asli dari Brad. Gwen menceritakan bahwa Brad mendapatkan nama tersebut dari idola pahlawannya. Dan Gwen menanyakan mengapa Sebastian tidak mengganti namanya dengan nama yang lebih mudah diucapkan. Sebastian lalu menceritakan masa lalunya, bahwa ia sejak kecil hanya bisa meningkatkan kemampuannya membuka brankas. Dan ia sangat ingin merubah namanya menjadi Ludwig Dieter. Gwen menyukai nama tersebut dan nama itu lebih mudah diucapkan. Sebastian lalu menanyakan mengapa Gwen melakukan semua ini. Gwen lalu menceritakan masa lalunya dan latar belakang keluarganya, dan sampai akhirnya ia bertemu dengan Brad. Sementara Gwen bercerita, Sebastian hanya membanggakan dirinya dan betapa beruntungnya dirinya bisa mengobrol dengan seseorang yang sangat keren. Gwen juga menceritakan rencana terakhirnya untuk pergi ke Amerika. Ia ingin pergi ke sana karena ada rumor brankas terakhir yang menjadi pemakaman Wagner berada di sana. Sementara itu, di luar, Brad terlihat cemburu kepada Sebastian karena Sebastian terus saja mengobrol dengan kekasihnya. Scene pun berpindah ke Praha. Sebastian dan para kawannya tiba di sebuah bank yang akan menjadi target perampokan. Sementara itu, di sisi lain, para Interpol juga sedang mengawasi dan mereka mengetahui bahwa target perampokan selanjutnya adalah di Praha. Mereka pun lalu bersiap untuk menjalankan rencananya. Seperti biasa, Sebastian terlihat gugup dalam menjalankan rencananya. Ia menanyakan apakah kali ini kita akan berhasil, karena bank yang mereka datangi memiliki jutaan sistem keamanan. Corina lalu menenangkannya bahwa ia telah mengintai sistem tersebut berbulan-bulan. Sebastian pun lalu menjalankan rencananya. Ia lalu berjalan masuk ke dalam bank. Sebastian berhasil masuk melewati sistem keamanan pertama, dan ia lalu masuk ke lift yang berada di ujung lorong. Ternyata saat Sebastian di dalam, ia bertemu dengan Gwen yang sudah menunggu kedatangannya, dan mereka pun lalu melanjutkan misinya. Saat di dalam lift, Sebastian bertanya kepada Gwen tentang hubungannya dengan Brad, dan pembicaraan mereka berdua terdengar oleh Brad dan Corina. Mereka pun lalu sampai di tempat brankas berada, dan ada dua penjaga yang menjaganya. Gwen lalu menghajar mereka habis-habisan seorang diri, sementara Sebastian hanya terdiam dan terkejut melihat Gwen berkelahi. Gwen pun berhasil merobohkan dua pria penjaga, dan akhirnya Sebastian mulai menjalankan keahliannya. Seperti biasa, Sebastian melakukan ritualnya terlebih dahulu sebelum membuka brankas legenda. Ia terus saja menyentuh dan menceritakan kisah brankas legenda tersebut. Gwen lalu menyuruhnya untuk berhenti dan segera untuk membuka brankas tersebut. Sementara itu di luar, Interpol tidak mendapatkan apa-apa dan belum ada tanda-tanda perampokan. Akhirnya para Interpol tersebut mencoba masuk ke dalam bank untuk melihat apakah benar tidak terjadi apa-apa. Setelah mereka masuk, ternyata mereka baru mengetahui bahwa mereka salah mengintai bank yang dimana brankas tersebut disimpan. Di sisi lain, pihak bank pun menemukan ada yang tidak beres dan mereka lalu mengaktifkan alarm yang membuat lift tidak bisa digunakan. Brad pun lalu berkata bahwa inilah saatnya untuk kita menjalankan rencana B. Brad lalu masuk ke dalam bank menggunakan topeng sambil membawa senjata. Brad pun lalu masuk dan menghajar semua petugas keamanan dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Brad berusaha mengalihkan perhatian dengan membuat seolah-olah terjadi perampokan yang asli. Sebastian pun lalu mulai melakukan keahliannya dengan memulai mencoba membuka brankas. Namun saat ia membuka brankas, Sebastian menemukan bahwa brankas tersebut kali ini lebih rumit dari sebelumnya.
Ia lalu mencoba lagi membuka brankas tersebut dengan lebih hati-hati kali ini. Sementara Sebastian membuka brankasnya, para Interpol sedang mendatangi mereka. Dan di atas, Brad terus saja mengalihkan perhatian dan membuat para penjaga keamanan tidak sadarkan diri. Para pengaman pihak bank lalu menyalakan alarmnya yang kedua. Sebastian akhirnya berhasil membuka brankas legenda yang kedua. Mereka berdua begitu kegirangan dan saling berpelukan. Saat mereka mau berciuman, mereka dikagetkan dengan suara Brad. Sebastian dan Gwen segera mengambil uang di dalam brankas tersebut dan lalu pergi keluar. Sementara itu, Brad berhadapan dengan seorang penjaga tua. Ia berhasil menghajar penjaga tersebut. Namun Brad berhasil tertembak dan jatuh dari lantai 2. Brad lalu segera pergi ke dalam mobil dengan keadaan terluka parah. Sementara mobil terus melaju, Sebastian dan Gwen mengejar mobil mereka. Gwen berhasil naik ke mobil, namun Sebastian didorong oleh Brad dan mereka meninggalkan Sebastian. Sebastian yang kebingungan, ia lalu pergi berlari dari bank dan kejaran para polisi. Ia terus berlari dan mengambil sepeda milik orang lain. Polisi terus saja mengejar Sebastian yang berlari dengan sepedanya. Sementara itu, saat mereka berhasil kabur, para Interpol baru sampai di bank setelah kejadian terjadi. Sebastian akhirnya memutuskan untuk melarikan diri menggunakan kereta. Ia terus berlari mengejar kereta barang. Sesaat ia berhasil menaiki kereta, ia begitu terkejut bagaimana ia bisa melakukan semua hal tadi. Scene pun berpindah memperlihatkan kelompok Gwen yang berhasil kabur. Namun saat di perjalanan, Gwen terlihat begitu kesal. Brad berkata bahwa hal tersebut adalah bagian dari rencana mereka. Namun Gwen mengatakan bahwa kita akan membuang Sebastian ketika misi telah selesai, bukan mendorongnya di jalan seperti hewan. Brad mengatakan bahwa dia bukan bagian dari kita, dan kita hampir tertangkap, dan harus ada seseorang yang dikorbankan. Gwen lalu marah kepada Brad dan meminta untuk memberhentikan mobil. Namun Brad mencegah Gwen untuk pergi. Namun Gwen bersikeras, ia akhirnya pergi meninggalkan mobil. Dan tak lama kemudian, Corina lalu mengikuti Gwen. Corina mengatakan bahwa ia sangat bekerja keras untuk merencanakan aksi yang ketiga. Akhirnya mereka pun berjalan melanjutkan rencananya. Sementara itu, Sebastian terlihat berjalan seorang diri. Akhirnya ia tiba di rumah tempat ia tinggal. Saat ia masuk dan menyalakan lampu, Gwen dan Corina berada di rumahnya. Corina lalu mengejutkan Sebastian. Gwen lalu meminta maaf atas kejadian yang menimpanya. Ia mengatakan bahwa Brad dan Rob tidak percaya dengan mitos brankas tersebut dan mereka lebih memilih uang. Sebastian menolak tawaran untuk melanjutkan dan ia berencana untuk kembali melanjutkan kehidupannya yang bodoh. Gwen lalu menenangkan Sebastian bahwa ia berhasrat untuk meretas semua brankas dan ia tidak bisa melakukannya tanpa Sebastian. Sebastian lalu bersedia bergabung kembali, namun ia mengatakan bahwa alasannya bukanlah soal uang, namun ia sangat ingin menyentuh brankas tersebut. Sebastian lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Scene pun berpindah memperlihatkan Interpol yang mencoba mencari informasi di YouTube tentang brankas Wagner. Dan ia menemukan video Sebastian yang membahas tentang brankas tersebut. Delacroix lalu menceritakan kepada Beatrix bahwa orang yang berada di video YouTube adalah pelaku pembongkaran brankas. Scene lalu menampilkan para zombie datang mendatangi Sebastian saat ia mencoba membuka brankas. Ia pun lalu terbangun dari mimpinya. Ia menceritakan bahwa ia bermimpi bertemu dengan zombie. Corina mengatakan bahwa mungkin mimpinya adalah sebuah ramalan bahwa sebentar lagi ia akan tewas. Namun Gwen menenangkan Sebastian bahwa itu hanyalah mimpi. Mereka pun sampai di Swiss, ke tempat kasino yang dimana brankas tersebut berada. Tak hanya mereka yang sampai di Swiss, para Interpol pun sudah berjaga-jaga dan mengawasi kedatangan mereka. Para Interpol lalu mendapat percakapan bahwa rencana tersebut akan dilakukan pada pukul 5. Pada pukul 5 tepat, para Interpol lalu memasuki kasino tersebut. Para petugas kasino mengatakan bahwa brankas tersebut sudah dipindahkan 1,5 jam yang lalu.
Petugas kasino mengatakan bahwa pihak Interpol telah menyuruhnya demikian untuk memajukan jadwal pengiriman. Dan akhirnya para Interpol pun kebingungan. Scene lalu memperlihatkan adegan 8 jam yang lalu. Sebastian dan kawan-kawannya mulai menjalankan rencana dan menelepon petugas kasino dan berpura-pura menjadi Interpol. Sementara itu, Gwen berhasil merebut kendaraan yang akan membawa brankas tersebut. Terlihat lalu Corina mengamankan Interpol yang sedang bersiap siaga di atas gedung. Brankas tersebut pun lalu diangkut ke truk. Sebastian yang berada di dalam truk tersebut lalu membuka brankas selagi truk tersebut bergerak. Seperti biasa, Sebastian lalu melakukan ritualnya kembali sebelum membuka brankas. Sebastian terus saja mengoceh menceritakan kisah di balik brankas tersebut. Lalu Sebastian mulai melakukan keahliannya. Scene lalu kembali memperlihatkan Interpol yang datang ke kasino. Sementara di luar, Brad dan Rob juga mengintai dari luar. Brad merasa dihianati karena mereka menjalankan rencana tanpa mengajak Brad. Mereka pun lalu melacak GPS milik Gwen dan hal tersebut diketahui oleh Corina. Corina lalu bergegas menghampiri Brad dan Rob. Namun Corina terlambat. Mereka pergi mengejar Gwen. Corina pun akhirnya dikepung oleh Interpol dan Corina berhasil mengirimkan pesan kepada Gwen bahwa polisi sedang mengejar mereka. Corina lalu diinterogasi oleh Interpol. Corina diajak bernegosiasi untuk memberitahukan informasi keberadaan Gwen dan sebagai gantinya adiknya akan selamat. Gwen pun lalu dibawa pergi oleh Interpol. Sementara itu, Sebastian terus berupaya untuk membuka brankas terakhir. Sebastian, you good? Akhirnya Sebastian berhasil membuka brankas tersebut. Gwen lalu memberhentikan truknya dan lalu menemui Sebastian yang berada di belakang. Sebastian lalu mengatakan bahwa ia sekarang mengerti mengapa Wagner mengakhiri hidupnya. Karena tidak ada yang memahami betapa jeniusnya seorang Wagner. Sebastian lalu membuka brankas tersebut yang di dalamnya terdapat banyak uang. Gwen dan Sebastian lalu mengambil uang dan berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba datanglah Brad dan Rob. Brad lalu menodongkan pistol ke arah Gwen. Gwen lalu mengatakan apakah seorang pahlawan melakukan hal ini kepada seorang wanita. Mendengar perkataannya, Brad lalu menodongkan pistol ke arah Sebastian dan lalu menembaknya. Namun ternyata pistol tersebut sudah Gwen cabut pelatuknya karena Gwen khawatir Brad akan menembak Interpol pada perampokan sebelumnya. Gwen lalu menodongkan pistol yang asli kepada Brad. Gwen menyuruh Brad dan Rob untuk masuk ke dalam truk dan memborgol mereka berdua. Gwen dan Sebastian pun lari dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Interpol pun datang mendapati Brad dan Rob terborgol. Saat Gwen dan Sebastian sampai di dermaga, Sebastian lalu mengungkapkan perasaannya kepada Gwen bahwa ia menyukainya. Gwen lalu mencium Sebastian dan mengatakan bahwa ia juga menyukai Sebastian. Mereka pun lalu bergegas menuju perahu yang sedang berlabuh. Namun tiba-tiba Interpol datang dan menodongkan pistol ke arah mereka. Gwen lalu menodongkan pistol kepada Interpol. Gwen lalu menawari Interpol tersebut sejumlah uang, namun ia menolak. Gwen lalu mengatakan kepada Sebastian bahwa kita tidak akan berhasil, namun Sebastian bisa pergi seorang diri. Gwen lalu mengatakan bahwa Sebastian bukanlah bagian dari kelompok dan ia bukan seorang kriminal kepada Interpol. Gwen lalu mengatakan bahwa ia akan menyerahkan diri, namun Sebastian harus pergi. Interpol tersebut pun lalu menyetujuinya. Gwen memaksa Sebastian untuk meninggalkannya. Ia berpesan bahwa ketika ia keluar nanti, ia akan menemukannya. Atau Sebastian harus mencari seorang diri, brankas Wagner yang terakhir. Sebastian pun lalu pergi seorang diri menggunakan kapal. Sementara Gwen dibawa oleh Interpol. Di tengah perjalanannya, Sebastian berhenti untuk melihat paspor yang telah dibuat oleh Gwen. Ia melihat bahwa namanya di paspor tersebut adalah Ludwig Dieter, yang membuat Sebastian semakin patah hati. Ia lalu mengenang kembali saat-saat bersama dengan Gwen. Ia juga berencana bahwa kelak ia akan menemukan brankas terakhir dan membongkarnya bersama Gwen. Di scene terakhir sebelum film ini selesai,
Scene memperlihatkan seseorang yang sedang mencari pembobol brankas. Pria dan wanita tersebut datang untuk meminta bantuan. Ternyata Sebastian akhirnya berprofesi sebagai pembobol brankas dan membuka tokonya sendiri. Pria dan wanita tersebut menawari Sebastian untuk bekerja bersamanya untuk membobol brankas Wagner yang terakhir. Sebastian begitu bahagia mendengar tawaran tersebut dan ia setuju dengan membantu mereka. Berakhir sudah film Army of Thieves ini. Ikuti terus kisah selanjutnya yang akan kami rekap alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.